sebetulnya jadi tim relawan itu namanya relawan ya. Lupa matiin kompor ya. Jadi gosong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka, atau bisa juga dilihat di channel YouTube Suara Pendidikan Merdeka. Hari ini masih sama Periansa menyapa kalian dimanapun kalian berada dan entah lagi ngapain. Kita hari ini sudah ditemenin sama satu perempuan nih di sampingku, yang nanti kita akan tanya-tanya. Kemarin itu dia sibuk menjadi tim relawan di bencana gempa Cianjur. Nah, nanti kita akan tanya-tanya apa aja sih kegiatan dia waktu jadi tim relawan, terus ngapain sih, dibayar nggak sih kira-kira. Mungkin itu ya pertanyaan kalian yang sering bertanya-tanya, jadi relawan gitu dibayar nggak sih gitu. Tapi sebelum itu kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan dia. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin nama aku Alia Kinanti, biasa dipanggil Alia karena kalau misalnya Ayla itu kayak udah merek mobil ya. Oke, jadi umur aku ini 18 tahun, statusku single, masih single. Kegiatan saat ini pengacara sebenarnya ya, banyak acara. Enggak, bercanda. Tapi emang iya sih, bercanda tapi beneran iya gitu ya. Sibuk di acara. Kayak contohnya aku aktif di beberapa organisasi. Aku menjabat sebagai ketua umum di Purna Paskibra Kecamatan Cijeruk. Wow. Kecamatan sini ya, Cijeruk. Terus juga aku aktif di organisasi sih. Sekarang ada juga yang aku kayak istilahnya ikuti ya. Namanya Jabar Bergerak Zilenial. Nah, Jabar Bergerak Zilenial. Iya. Zilenial. Apaan sih tuh? Nantilah dibahasnya ya. Ini beda kolom soalnya. Oke, Zilenial. Ingetin nanti kita akan berbincang tentang Zilenial. Oke, Alia, aku mau nanya nih, kemarin kan Alia tuh sibuk menjadi tim relawan di sana. Iya, betul, Kak. Nah, itu apa aja sih yang Alia lakukan di sana? Menjadi tim relawan itu ngapain aja sih? Oke, ini lebih ke ini ya, cerita aku, story aku, karena perlu ditegasin, aku ini belum berpengalaman sebelumnya menjadi relawan. Jadi aku ceritain aja ya sepengalaman aku. Nah, pengalaman aku menjadi tim relawan ini, niat awalnya itu aku ingin masuk DU itu, dapur umum. Jadi terus pengen jadi tukang masak. Tapi sebetulnya belum bisa banget masak sih. Paling motong-motong cabai, bawang, pokoknya gitu deh ya. Nah, tapi pas kita udah sampai poskonya nih, posko relawan, kita tuh sebetulnya harus bisa segalanya, Kak. Harus bisa dikuasai. Apa aja tuh? Kayak contohnya nih ya, di tim logistik, terus dapur umum, asesmen, terus juga trauma healing, terus juga dokumen juga penting ya, dokumentasi. Nah, udah sih itu aja paling. Nah, yang Alia lakukan di sana ngapain aja? Kalau aku ya, karena tadi udah aku jelasin harus bisa segalanya. Makanya aku masuk di DU juga, logistik juga, ngedata juga, kayak gitu sih. Nah, Ayah kan jadi tim dapur umum, terus jadi tim logistik, jadi pendataan juga, dokumentasi. Masakan Ayah gosong nggak? Oke, itu sebenarnya nggak perlu dijelasin ya, karena aku pernah masak pisang goreng, Kak. Di dapur umum itu? Iya. Terus lupa matiin kompor, aku sama relawan lain itu ada Bang Fian, lupa matiin kompor ya. Jadi gosong. Si pisangnya semuanya gosong? Cuman beberapa sih, karena kita masaknya untuk kita gitu. Untuk tim relawannya, bukan untuk sarapannya ya. Pas sarapan. Jadi sarapan pakai pisang goreng? Iya, sarapan sama kopi kayak gitu. Nah, Ayah jadi tim relawan itu dibayar nggak sih? Banyak nih yang nanya. Iya, ini banyak banget pertanyaan kayak gini. Si itu jadi tim relawan gitu gajinya berapa sih? Iya, dibayar nggak gitu, sih? Baru tadi Kak aku ditanya hal kayak gitu. Dibayar nggak sih? Teh kok mau aja gitu kan?
Sebetulnya jadi tim relawan itu namanya relawan ya. Pasti tahu gak sih relawan itu apa? Gak tahu mungkin mereka. Relawan itu apa ya emang? Relawan itu kayak sukarelawan istilahnya. Jadi kita itu nggak digaji guys, nggak dibayar, tapi tetap dibayar oleh kebaikan kita loh. Yang maha atas. Kayak mungkin maksudnya gini ya, relawan itu orang yang mewakafkan dirinya untuk menyumbangkan waktu dan tenaga untuk melakukan sesuatu. Betul. Tanpa minta dibayar. Iya, betul banget. Nah, jadi pertanyaan kalian, maksudnya ada beberapa pertanyaan mengenai jadi relawan itu dibayar nggak sih? Tidak dibayar ya. Jadi relawan itu tidak dibayar. Sukarelawan. Itu benar-benar suka dari diri kita sendiri. Iya. Nah, apa sih yang memotivasi Ayah kok mau sih jadi tim relawan itu? Kan nggak dibayar ya. Nah, kembali ke awal, aku kan aktif nih di berbagai organisasi. Nah, aku ini masuk salah satu komunitas pecinta alam. Pecinta alam naik gunung nggak? Oke, bahas nanti aja. Oke, jadi udah lama sih sebenarnya ya masuknya. Namanya itu Cisadane Resik. Nah, dari situ aku dikenalin sama komunitas pecinta alam ini yang ngebahas tentang pecinta alam, terus juga kemanusiaan, banyak hal deh pokoknya ya. Terus juga dari situ ada tuh kan program namanya Rescue. Awal mula tuh aku kayak istilahnya ngirim logistik kayak Rescue ya namanya juga, ngirim logistik ke posko relawan. Di situ aku dipertemukan sama orang-orang juga nih ya, orang-orang yang hebat tentunya. Nah, awal mulanya itu kan dari Rescue situ kan, ngirim logistik ke berbagai posko, tapi belum nginep, belum masuk ke tim manapun, baru pengiriman aja ya Kak. Aja gitu. Iya. Terus pengiriman selanjutnya karena di komunitas Cisadane Resik juga ada yang namanya divisi trail. Jadi itu tuh sangat berguna banget untuk mengirim logistik ke pelosok-pelosok. Jadi pakai motor trail ya. Jadi tersalurkan intinya bantuan dari kalian itu. Nah, dari situ udah tuh ya aku masuk ke sana, ke posko di Kecamatan Mande, Desa Cihaur ya. Di situ aku ketemu sama relawan-relawan lainnya, di mana itu tuh bener relawan banget karena pengalamannya banyak banget gitu kan. Terus juga kayak berbagai cerita. Aku karena hobi Gibah. bukan teman-teman, bukan gibah, tapi istilahnya kayak aku nanya nih ke yang udah berpengalaman jadi relawan itu kayak gimana. Ternyata susah juga ya. Susah. Karena kalau misalnya kita nggak berguna, nggak dianggap loh Kak. Nggak berguna. Iya, nggak berguna. Dalam artian kita itu ke posko, oke, semua orang peduli tentang kemanusiaan, tapi berilmu gak? Maksudnya berilmu tuh kayak istilahnya berguna lah ya, bukan cuma upload status aja gitu kan, cuman buat ya senang-senang gitu ya. Kayak gitu. Karena ada pengalaman juga dimana dia datang ke posko ya untuk itu doang, kayak nggak tahu nih job desk-nya itu apa gitu. Padahal sebetulnya yang aku udah jelasin di awal, jadi relawan itu harus bisa semuanya, harus hatinya tuh harus luas, gak boleh keras ya. Kita tuh kemana-mana harus bawa gelas kosong, supaya apa? Supaya di sana nanti diisi. Jadi maksudnya dalam artian bukan gelas kosong beneran di bawah iya, ya. dalam ini ya, maksudnya dalam ilmu ya, ilmu kayak diisi ilmunya. Kayak kita nih bawa gelas kosong nih, bawa intinya kayak kita bukan siapa-siapa di sana selain membantu gitu, membantu penyintas korban bencana gempa Cianjur kayak gitu sih. Jadi aku ngomong kayak gini, aku juga sempat ngobrol sama beberapa relawan. Nah, dari situ nih cerita-ceritanya tentang ngebahas dunia perelawan kayak gitu. Kayak wah, ternyata mulia sekali teman-teman, karena
belum tentu semuanya punya waktu ya, belum Benar. tentu semuanya mau meluangkan waktu dan meluangkan tenaganya waktunya gitu. Mungkin punya waktu banyak tapi nggak mau kadang, iya kayak gitu sih Kak. Nah di sana itu kondisinya gimana sih ya, kondisi masyarakat yang terkena dampak itu? Kalau aku nih ya, ke pengalaman aku ya, posko yang aku kunjungi itu tuh welcome Kak, welcome banget. Aku juga beberapa kali mengadakan trauma healing yang dari Cisadane Resik itu, trauma healing. Nah anak-anaknya itu kayak antusias banget karena mungkin apa ya istilahnya, ya kayak mereka nggak mau loh, kayak mereka nggak tahu juga kalau rumahnya dalam sekejap bisa hancur Ambruk gitu, gitu iya ya. ambruk gitu. Kayak bukan nggak direncanain gitu. Ya ibalah namanya Iya, bencana nggak ada bencana. yang direncanain. Iya makanya dari situ pengalaman aku tentang ini ya, tentang masyarakat Cianjur ini welcome banget, dan aku juga pernah mengikuti pengajiannya karena di sana yang di Cimande di Kecamatan Mande ini, Kecamatan Mande ini kebetulan emang majelis ya pesantren gitu. Nah di situ ikutan dan seru, ketemu ibu-ibu dari yang ibu-ibu anak-anak seusia aku gitu kan. Terus kondisi ini kan tadi barusan kondisi Apa? masyarakatnya, Iya. kondisi apa lingkungannya setelah diterjang gempa itu apa aja sih kerusakannya? misalnya Kerusakannya gitu. ya, kerusakannya dari yang aku kunjungi kan ini beda-beda ya. Kalau di Kecamatan Mande ini itu terdampak Kak, terdampak. Jadi bukan korban gempa, mungkin masih sedikit ya, retak-retak dikit, tapi kondisi lingkungannya ya, lingkungan dalam artian rumahnya ya, itu tuh rawan longsor Kak. Rawan sekali karena di pelosok ya. Mungkin karena di Cianjur tuh memang rumahnya tuh pada jauh-jauh gitu letaknya ya. Di sini Nggak berdempet-dempetan gitu? Enggak kayak di Bogor Nggak sini. padat ya Iya, maksudnya? nggak padat. Jadi di sini kayak jalan jauh ketemu pemukiman, terus dikit pemukimannya, terus jauh lagi tuh kayak banyak pohon-pohon. Itu yang di Kecamatan Mande ya, yang aku kunjungi, Desa Cihaur itu. Rawan longsor sekali teman-teman. Kak, jalannya juga untuk dari anak sekolah nih ya, anak sekolahnya itu sedih banget. Gimana gitu? Karena mereka itu untuk kayak jalur ke sekolahnya itu rawan banget. Kayak jalannya itu tanah ya Kak, tanah. Terus juga di sini tuh kayak bukit gitu ya, emang banyak bukit kan ya di Cianjur. Terus tanahnya itu kayak bisa jadi longsor karena emang kemarin juga udah ada tuh kejadian tanahnya ambruk gitu Longsor. di jalannya. Di jalannya. Iya, jadi mereka yang anak sekolah waktu aku kayak tanya ya, namanya Salsa. Aku tanya ke Salsa, mereka untuk kayak istilahnya trek untuk ke sekolah itu jauh banget. Terus juga melewati, ya jalannya tuh parah banget lah ya. Kalau aku dari sini ke sekolah kan deket ya, bisa naik angkot. Mereka tuh jalan, teman-teman, jalan dari rumah tuh jauh banget, berapa kilo. Kayak aku aja ya, aku dari posko relawan ke posko yang korban itu naik motor, tapi mereka dari rumah ke sekolah itu jalan gitu, kayak padahal lebih jauh ke sekolah daripada ke posko yang relawan ini. Luar biasa sekali ya. Nah, ini harus menjadi perhatian nih. Iya. Perhatian pihak berwajib mengenai akses jalan yang mereka tuju gitu. Benar gak sih? Bener banget. Ya kita berharap mudah-mudahan pemerintah bisa membantu lah. jangan itu aja ya. Gak ada yang maksudnya enggak. Bisa keceplosan gitu ya. Ada tukang somai tuh. Nah, Alia di sana apa aja nih yang Alia temukan untuk diri Alia sendiri gitu? Oke, kalau bahas untuk diri sendiri kompleks banget ya teman-teman. Karena bukan hubungan antara manusia aja, aku juga
lebih deep itu ketika hubungan aku antar Tuhan ya, dalam artian ternyata husu gitu, karena di kecamatan yang aku jelasin itu karena pelosok mungkin ya, dan lingkungannya mendukung karena majelis ya, jadi di situ tuh kayak apa ya, aku ngerasa aku dekat gitu dengan Tuhanku ya, bisa ibadah dengan husu, terus juga ya gitu deh pokoknya ya. Sedangkan yang tadi tuh apa ya, kalau ngebahas diri sendiri ya, yang tadi hubungan antara manusia, antar sesama manusia dan hubungan antar ke Tuhan itu lebih kerasa, lebih feel gitu, lebih deep banget. Dan yang aku dapetin tentunya ilmu ya, pengalaman yang nggak bisa dibeli oleh uang, nggak bisa. Terus juga aku ketemu sama orang-orang yang ya mulia lah ya istilahnya ya, karena mereka udah berpengalaman. Karena kalau bahas tentang relawan pasti ditanya udah berapa lama ya, karena aku baru teman-teman, tapi ya gitu aku ngobrol sesama relawan, makanya aku dapat ilmunya banyak sekali. Intinya tadi itu nggak bisa dibeli oleh uang, tapi kemauan kita, makanya kita harus bergerak atas diri kita juga, karena yang bangga tentunya diri kita sendiri gitu. Jadi aksi-aksi tentang aksi lingkungan, aksi kemanusiaan, aksi pendidikan itu harus kita sendiri yang bergerak, jangan menunggu pemerintah atau yang lain, atau menunggu program-program yang lainnya, tapi kita harus bergerak atas dasar kemauan gitu. Atas dasar kemauan diri sendiri iya. dan kemanusiaan gitu ya. Nah Alia, ada yang ingin disampaikan ya buat teman-teman dimanapun berada? Oke, buat teman-teman semua, yang tadi aku dijelasin ya mungkin panjang banget, tapi intinya untuk memulai sesuatu jangan menunggu disuruh atau menunggu kayak ditunda gitu loh, jangan. Kita harus bergerak atas diri kita, atas kemauan kita. Intinya kayak nggak boleh lah ya, nggak boleh menunggu kayak ya udah bergerak aja terobos. Karena aku juga gap year ya, untuk nunggu apa ya, SBMPTN itu kan bukan SBMPTN ya sekarang, beda. Gak tahu. Oke, nanti bahasnya. Ya intinya untuk nunggu waktu kuliah juga aku ngelakuin hal yang bermanfaat, yang lebih lebih berharga buat diri aku sendiri. Nanti bisa diceritain kayak gini ke sesama manusia, kayak gitu sih. Oke, gitu aja ya teman-teman. Jadi menjadi tim relawan itu bagi Alia sangat luar biasa sekali, mulia sekali. Alia punya pengalaman yang bertambah banyak gitu, pengalamannya di tim kerelawanan, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu usaha yang baik gitu untuk di bidang kemanusiaan. Karena, apa? Oke, aku lanjut lagi ya. Lanjut. Karena aku di sana itu pasti lanjut lagi Kak. Lanjut lagi gimana? Lanjut lagi ini bidangnya, aktivitasnya. Oh, jadi berkelanjutan. Iya. Jadi yang tadi tanggap darurat ya bencananya, terus masuk ke recovery. Di sana masih proses recovery, teman-teman kalau mau nyumbang boleh berupa dana ya, bisa transfer atau lainnya. Jadi recovery itu pemulihan, kayak istilahnya dari karena banyak banget korban rumahnya yang ambruk, hancur. Makanya di tim kita ini, yang relawan ini masih berproses untuk tahap recovery, untuk membangun rumah mereka kembali. Jadi makanya teman-teman, mari kita berdonasi. Masih open donasi ya? Iya. Oke. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Udah sih cukup. Udah sih cukup aja. Mungkin kalau misalnya mau bahas lebih lanjut lagi, kita bisa ngobrol secara virtual, kayak istilahnya boleh chat aku atau DM atau yang lainnya. Hubungnya di kontak ini. Iya. Nanti aku tambahin di sini. Iya boleh. Nanti ini ya Instagramnya. Boleh, Instagram nanti follow. Oke. Kalau nggak di follow back ya unfollow aja. Ya gitu sih. Oke, nah karena kita udah berada di penghujung waktu, jadi pembicaraan kita hari ini sampai di sini dulu. Tapi ada tapinya. Kita bakal ketemu lagi. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya beda, yang masih kita rahasiakan. Nanti
yang Jadi jelas, spill. yang jelas kita akan bertemu lagi, kita akan berbincang lagi mengenai sesuatu yang akan kita bahas ke depannya. Betul. Penasaran? Pantengin terus di channel SPM ini ya. Oke, terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata-kata. Iya, mohon maaf. Karena kenapa ayo? mohon maaf, mungkin apa ya yang aku bicarain tadi agak sedikit, kalau yang salah gitu maafin. Maafin Ya. perempuan gitu. Iya kan, Iya, merasa benar. iya. Ya aku juga masih belajar ya kak, masih tahap belajar. Kayaknya kalau aku salah dalam bicara, mohon maaf banget, dimaafin ya teman-teman. Tenang, cewek cantik pasti dimaafin mulu. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dadah semuanya, bye.